Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1087 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Battleship Bay. Latar tempat pada chapter terbaru ini akan berfokus di markas bajak laut Kurohige, yaitu Pulau Beehive. Seperti yang kita tahu, di Pulau Beehive sedang terjadi kekacauan besar. Garp bersama dengan beberapa anggota SWORD telah datang ke sana. Tujuan kedatangan Garp tidak lain adalah untuk menyelamatkan Koby. Garp telah mendengar kabar bahwa Koby diculik oleh bajak laut Kurohige, sehingga dia tidak bisa tinggal diam. Saat Garp tiba di Pulau Beehive, Kurohige sedang tidak berada di sana. Meski begitu, di pulau tersebut terdapat beberapa komandan Titan, yang mana salah satunya adalah Kuzan. Keberadaan mereka di sana membuat pertahanan di Pulau Beehive tetap kuat, karena para komandan Titan itu memiliki kemampuan yang hebat. Garp pun bertarung melawan Kuzan, karena Kuzan mencoba menghalangi Garp. Walau dulu Kuzan adalah seorang admiral angkatan laut, tapi sekarang dia telah menjadi bajak laut. Para marinir yang ada di sana termasuk Garp secara posisi merupakan musuh Kuzan, sehingga Kuzan harus bertindak melawan mereka. Pada chapter kali ini, pertarungan antara Kuzan melawan Garp pun berlanjut. Saat mereka bertarung, diperlihatkan juga kilas balik tentang pelatihan Kuzan saat masih muda. Kuzan merupakan murid dari Garp, sehingga dia harus dilatih dengan sangat keras. Kuzan secara pribadi memang sosok yang kuat, tapi salah satu alasan mengapa dia bisa terus berkembang, itu karena latihan yang pernah diberikan oleh Garp. Dalam salah satu momen pelatihan Kuzan, dia dan Garp pernah menggunakan kapal perang untuk dijadikan samsa. Cara berlatih seperti itu bisa dibilang cukup ekstrim dan juga sekaligus membuktikan kualitas kekuatan dari Garp dan Kuzan. Garp secara pribadi memang suka menjadikan benda-benda besar sebagai sasaran untuk dipukul dalam latihan. Diketahui dia bahkan pernah menghancurkan gunung dengan tinjunya saat latihan. Jadi, tidak heran ketika melatih muridnya yang hebat, Garp pun memakai benda besar seperti kapal perang untuk dibuat menjadi semacam samsa. Melihat kilas balik mereka sebagai guru dan murid memang cukup menyedihkan karena sekarang keduanya harus bertarung sebagai musuh. Kembali ke masa sekarang ini, pertarungan Garp di Pulau Beehive tidak berjalan dengan mulus. Ada saat di mana Koby sedang berada dalam bahaya sehingga Garp harus melindunginya. Ketika melindungi Koby, Garp ditusuk oleh Shiryu. Jadi, Shiryu sebagai salah satu komandan Titan yang ada di sana tidak tinggal diam ketika melihat kekacauan. Shiryu juga ikut bergerak, yang mana hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar. Shiryu merupakan sosok yang sangat kuat. Dia mantan kepala sipir Impel Down sama seperti Magellan. Shiryu juga cerdik dan brutal sehingga dia bisa dianggap sebagai salah satu orang yang sangat berbahaya. Mungkin Shiryu adalah kru terkuat yang dimiliki oleh Kurohige setelah Kuzan. Dengan begitu, aksi dari Shiryu akan sangat berpengaruh dalam pertempuran di Pulau Beehive. Usai ditusuk oleh Shiryu, Garp masih kuat untuk melanjutkan pertarungan. Daya tahan tubuh yang Garp miliki memang sangat hebat, walau dia sudah tidak dalam masa prima. Garp pun kembali berhadapan dengan Kuzan. Mereka berdua sama-sama melancarkan tinju yang mengenai wajah satu sama lain. Baik tinju dari Garp maupun tinju dari Kuzan sama-sama menggunakan haki, sehingga pukulan mereka pun menjadi jauh lebih kuat. Dampak dari serangan tinju itu menghasilkan ledakan besar di lingkungan sekitar. Pertarungan dari Garp dan Kuzan memang sangat menarik karena dua-duanya sama-sama memiliki kekuatan luar biasa. Setelah saling tinju itu, Garp terlihat tergeletak di tanah. Koby yang menyaksikan hal tersebut menjadi sangat panik karena Koby pasti tidak menyangka bahwa Garp akan tergeletak seperti itu. Namun, walau sedang dalam keadaan tergeletak di tanah, Garp masih sadar. Pada bagian akhir chapter, dia berkata kepada Koby untuk tidak panik. Garp juga meyakinkan Koby bahwa keadilan akan selalu ditegakkan. Mental Garp sebagai seorang marinir legendaris memang tidak perlu diragukan lagi. Walau dalam kondisi seperti itu, dia tetap yakin akan keadilan dan masih bisa berusaha untuk membuat Koby tenang.
Sirius sekarang ini memiliki kekuatan Suke-Suke no Mi. Teknik lanjutan dari buah iblis tersebut mungkin tidak hanya membuat tubuhnya menghilang saja, tapi menghilangkan hawa keberadaannya juga. Buah iblis seperti itu, jika di tangan Absalom memang tidak terlalu berbahaya, tapi jika di tangan Sirius, kekuatan ini menjadi sangat mengerikan. Apa yang terjadi pada Garp bisa dianggap sebagai tanda-tanda kekalahan. Bahkan, kemungkinan yang lebih buruk, Garp mungkin saja mati dalam pertarungan di Pulau Bihir. Posisi dan keadaan dari Garp memang tidak menguntungkan. Dalam penyerangannya ke Pulau Bihir, dia tidak membawa pasukan besar karena pergerakan dari Garp bukan misi resmi. Garp hanya bersama para anak muda yang merupakan anggota SWORD. Mereka memang cukup kuat dan potensial, tapi tidak sebanding dengan beberapa komandan Titan. Dengan begitu, Garp harus benar-benar berjuang dengan keras dalam pertempuran tersebut. Padahal, kondisi Garp sekarang ini sudah tidak prima lagi karena memang dia sudah tua. Sekuat apapun orang pada masa mudanya, tetap jika setelah tua akan ada penurunan. Garp sendiri sadar akan hal tersebut, bahkan saat baru tiba di Pulau Bihir. Ketika dia melancarkan pukulan Galaxy Impact, pukulan tersebut memang memiliki dampak yang besar, tapi tidak sebesar seperti saat masih prima. Penyerangan ke Pulau Bihir dengan pasukan dan kondisi seperti itu adalah suatu langkah yang sangat beresiko. Walau sekarang Garp sudah tergeletak di tanah, tapi karena dia masih dalam keadaan sadar, maka ada kemungkinan dia bisa bangkit kembali. Pertarungan di Pulau Bihir tidak akan berakhir semudah itu. Ini masih terlalu singkat, karena aksi dari Garp yang baru pertama kali ini diperlihatkan masih baru permulaan. Setelah tergeletak di tanah, Garp pasti akan bangkit dan lebih serius dalam menghadapi musuh. Baru sedikit teknik Garp yang diperlihatkan, pasti masih banyak lagi teknik pukulan yang akan dia gunakan. Setidaknya, Garp harus membuat komandan Titan terluka parah agar perjuangan dari Garp ini memberikan hasil yang cukup memuaskan. Apapun hasil dari pertarungan ini akan memberikan dampak besar bagi dunia. Banyak orang akan kaget dengan berita ini, terutama Luffy dan Drago. Kurohige yang masih berada di Pulau Winner pun akan terkejut karena pulau yang menjadi markas besarnya telah menjadi medan pertempuran. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1087. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.